Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kedai Bincang, kali ini saya ingin mengajak panjenengan untuk belajar tentang sejarah Pekalongan. Dan kali ini saya berada di halaman petilasan Petapaan, tempat bertapanya Mbah Baurekso, yang menurut buku sejarah Pekalongan saya foto tadi, saya potret bahwa Mbah Baurekso ini hidup di zaman Sultan Agung. Bahkan beliau dicatat di dalam buku VOC, beliau adalah Panglima Perang Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung yang akan perang melawan Belanda di Batavia. Jadi beliau ini adalah sosok panglima perang di zaman Sultan Agung untuk melawan Belanda pada waktu itu, sekitar abad ke-16 atau 400 tahun yang lalu lah, ketika zaman Sultan Agung. Kita tahu bahwa Sultan Agung ini adalah generasi keempat ya dari Ki Ageng Panahan, di mana Ki Ageng Panahan ini mendapatkan tanah sebagai hadiah dari kesuksesan Ki Ageng Panahan membunuh Arya Penangsang, karena diberi tanah oleh Joko Tingkir pada abad ke-15 itu. Dan ini merupakan salah satu tempat petapaan beliau, mungkin ketika mau berangkat ke Batavia, sehingga beliau itu bertapa di sini bersama dengan pasukan daripada Sultan Agung. Boleh jadi seperti itu 400 tahun yang lalu, abad ke-16. Dan Mbah Baurekso ini dicatat pada buku sejarah Pekalongan ini merupakan pemimpin Jobonego. Jadi pimpinan Jobonego itu artinya adalah bahwa masih di bawah pimpinan Sultan Agung Mataram, tetapi beliau ini diberi daerah khusus oleh Sultan Agung karena memang struktur pemerintahan Sultan Agung ini adalah desentralisasi, sehingga beliau diberi tanah atau diberi kekuasaan khusus untuk menguasai Jobonego. Jobonego itu artinya daerah di luar Mataram tetapi masih di bawah kekuasaan Mataram. Di sini ditulis daerahnya adalah seperti pantai Jepara, Kendal, Pekalongan sampai ke Tegal. Jadi daerah teritorial daripada Mbah Baurekso ini Jepara, Kendal, Pekalongan sampai ke Tegal. Dan saya tidak tahu pasti di mana makam beliau Mbah Baurekso, karena memang ada banyak versi makam Mbah Baurekso. Dan Mbah Baurekso ini juga menurut catatan buku ini, jadi adalah sebagai pahlawan dan tokoh sejarah yang tidak terlalu dicatat ya dalam sejarah Mataram. Makanya kita tidak menemukan pasti siapa dan bagaimana Mbah Baurekso ini dalam catatan Mataram, karena memang beliau ini dicatat memiliki banyak sekali perjuangan beliau, jasa beliau kepada Mataram banyak, tetapi karena peran beliau di Mataram sendiri ini tidak terlalu dihiraukan, sehingga bukan pejabat lah ya, bukan pejabat Mataram, karena beliau itu berangkat dari orang biasa. Nah, ini yang perlu para pemirsa tahu, bahwa Mbah Baurekso ini adalah berangkat dari orang biasa,
bekas awak kapal tentara Portugis yang mengabdi kepada Pangeran Purboyo di Demak, kemudian dianggap tokoh lokal di luar keraton. Orang menganggap bahwa beliau ini luar biasa, memang luar biasa, karena beliau adalah panglima perang Sultan Agung Mataram untuk melawan VOC. Bukan orang yang biasa tentunya, tetapi dalam catatan keraton beliau ini tidak tercatat seperti halnya Mbah Mandura Rejo misalkan. Karena Mbah Mandura Rejo ini adalah merupakan bupati yang diperintah oleh Sultan Agung untuk menguasai daerah Pekalongan ini. Meskipun makamnya tidak di Pekalongan, Mbah Mandura Rejo makamnya ada di daerah Kaliwungu. Seperti itu. Sedikit sejarah tentang Mbah Baurekso. Mari kita masuk ke lokasi. Banyak hal yang saya tidak tahu maksudnya seperti apa, tetapi kita lihatlah. Mungkin pemirsa yang tahu tentang sejarah daripada Mbah Baurekso nanti biar bisa nulis ceritanya di bawah komentar-komentar di video kami. Mari. Pemirsa, ini adalah pintu gerbang yang mungkin masyarakat membuat ini. Di sini ada gambar dua hayawan di atas ini, dan di pojok kanan kiri ada dupa. Ini berarti tempat ini memang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Inilah bangunan pertama yang kita lihat. Kita coba lihat kira-kira di dalam seperti apa. Assalamualaikum. Di sini ada tulisan besar, sederek ingkang sami lelenggahan, samiyo remen maos sholawat supados mulya lahir batine lan mulya uripe. Artinya bahwa para masyarakat yang ada di sini menghendaki kalau kita hadir di sini adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangan berdoa mengharap kepada selain Allah, tetapi bersolawat kepada Nabi sebagai wasilah apapun yang kita inginkan. Sebagai wasilah apapun yang kita inginkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti ini pemirsa, petilasan daripada Mbah Baurekso. Ini misal kita ke dalam. Ya, pemirsa, kali ini kita sudah ada di tempat di mana beliau kemungkinan 400 tahun yang lalu bertapa di tempat ini, dan inilah tempatnya. Dan saya yakin bahwa masyarakat banyak yang ke sini untuk wirid zikir di tempat yang kemungkinan banyak barokahnya lah, banyak barokahnya. Ada di sini sebuah nasihat, elingo waktune uripmu marang Gusti. Ingat waktumu terhadap Tuhanmu, ojo sampai pisah ing ngrasani. Jangan sampai kemudian kita lepas rasa kehambaannya. Kita harus betul-betul paham bahwa kita adalah hamba, dan jangan sampai hilang rasa kehambaannya. Karena ketika hilang rasa kehambaannya berarti kita sudah masuk dalam ranah takabur, dan takabur adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan larangan di dalam agama kita. Inilah pemirsa tempat di mana beliau mungkin Mbah Baurekso dulu 400 tahun yang lalu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa beliau ini adalah panglima perang melawan Belanda dari Mataram, maka sosok beliau ini tidak akan mungkin bisa dilepaskan dari
sisi kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Dan mari kita lihat tempat yang lain. Di tempat ini ada apa saja. Monggo. Pemirsa, yang saya pahami bahwa di tempat ini bukan hanya merupakan petilasan daripada atau tempat pertapaan daripada Mbah Baurekso saja, tetapi di sini juga ada tulisan merupakan petilasan daripada Dewi Rantamsari dan Raden Sulamjono. Petilasan Mbah Baurekso, Dewi Rantamsari dan Sulamjono. Saya tidak tahu pasti beliau itu siapa, Raden Sulamjono. Tetapi tempat ini merupakan tempat yang dulunya 400 tahun yang lalu ditempati oleh Mbah Baurekso untuk takarrub kepada Allah, Dewi Rantamsari juga, kemudian Raden Sulamjono. Jadi beliau-beliau ini bersemedi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini. Kita sekarang berada di daerah Pandansari ke atas sedikit, yakni di daerah Wonotunggal. Pandansari ke atas sedikit nanti ada tulisan pertapaan Mbah Baurekso. Mungkin di sini tempat daripada Raden Sulamjono takarrub ilallah. Di sini ada sebuah tulisan nasihat untuk kita semuanya. 7 nutrisi hidup. 1 adalah sholat mengurangi mungkar. 2, zikir mengurangi dosa. Yang ketiga, ngaji mengurangi bodoh. 4, puasa mengurangi nafsu. 5, amal mengurangi beban. 6, silaturahmi mengurangi sombong. 7, kerja mengurangi miskin. Ini adalah catatan-catatan yang mungkin orang-orang mendengar ini, nasihat ini dari Mbah Baurekso, kemudian dari Raden Sulamjono, sehingga kemudian diabadikan di dalam tulisan ini. Seperti itulah pemirsa, lingkungan di mana petapaan Mbah Baurekso. Masih ada lagi satu tempat, mungkin tempat di atas ini adalah tempat untuk sholat bagi panjenengan-panjenengan yang kersa untuk untuk nyepi dan wusul ilallah di tempat yang seperti ini. Karena tempatnya ini sudah cukup nyaman untuk wusul ilallah, menyendiri bagi Anda yang ingin topo, yang ingin betul-betul menyatu dengan alam, menyatu dengan Allah, jauh dari keramaian, betul-betul. Pemirsa, mungkin inilah tempat di mana Raden Sulamjono dan siapa tadi di bawah itu takarrub ilallah. Seperti inilah tempatnya. Jadi ini sekali lagi merupakan tempat beliau-beliau untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 400 tahun yang lalu lah kira-kira seperti itu, di masa Sultan Agung. Memang tempatnya di lereng gunung untuk mencari ketenangan, dan saya pikir ketika kita juga ingin mencari ketenangan, bolehlah kita ke sini, kita takarrub, kita menjauh dari keramaian, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sepi ini. Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa, kita ke tempat yang lain.
adalah satu tempat untuk sholat mungkin, karena di dalamnya ada sajadah juga. Saya tidak tahu kenapa kemudian bentuknya seperti ini. Mungkin masyarakat di sini memiliki makna-makna tersendiri. Tapi ini adalah tempat untuk sholat, untuk takarrub. Ada sajadah, ada tempat yang suci lah. Dan di sini juga ada dupa. Ada beberapa dupa, dan di bawah pohon ini juga ada dupa. Kita lihat di sebelah sana juga ada dupa. Baik pemirsa, seperti itulah laporan yang bisa saya sampaikan. Dan lebih banyaknya panjenengan untuk tahu, atau kalau Anda penasaran, silahkan Anda datang ke tempat ini. Dan kami sudah berusaha untuk menghubungi juru kunci, tetapi karena juru kunci masih kerja di ladang, sehingga kami tidak mendapatkan gambaran yang lengkap tentang tempat ini. Tetapi paling tidak ini sebagai sebuah pemula, sebagai awal lah. Jika panjenengan penasaran dengan tempat ini, silahkan datang ke tempat ini dan lalu cari juru kuncinya supaya Anda bisa lebih memahami. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, ada kesalahan tingkah laku dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.